Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dengan adanya saya di sini untuk memenuhi tugas BK Multibudaya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan peran konselor dalam mengatasi diskriminasi, bagaimana konselor dapat membantu klien yang mengalami diskriminasi, dan apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk mengatasi diskriminasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran konselor dalam mengatasi diskriminasi. Peran konselor dalam mengatasi diskriminasi meliputi berbagai tindakan seperti menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, memberikan layanan konseling individual dan kelompok, melakukan mediasi antara korban dan pelaku diskriminasi, serta melakukan advokasi dan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran dan toleransi. Konselor membantu individu yang terdampak untuk memproses pengalaman mereka dan membangun ketahanan diri, sekaligus bekerja sebagai proaktif untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi. Bagaimana konselor dapat membantu klien yang mengalami diskriminasi? Konselor dapat membantu klien yang mengalami diskriminasi dengan beberapa cara. Yang pertama, mendengarkan dan memahami. Seorang konselor dapat mendengarkan dan memahami pengalaman klien yang mengalami diskriminasi serta mengakui perasaan dan pengalaman mereka. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi emosi. Konselor dapat membantu klien mengidentifikasi dan mengatasi emosi yang terkait dengan diskriminasi seperti kemarahan, kesedihan, atau ketakutan. Yang ketiga, mengembangkan strategi coping. Konselor dapat membantu klien mengembangkan strategi coping yang efektif untuk menghadapi diskriminasi seperti mencari dukungan sosial, mengembangkan keterampilan asertif, atau mencari bantuan hukum. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri. Konselor dapat membantu klien meningkatkan kesadaran diri tentang hak-hak mereka dan bagaimana diskriminasi dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Yang kelima, menghubungkan dengan sumber daya. Konselor dapat menghubungkan klien dengan sumber daya yang relevan seperti organisasi anti diskriminasi, kelompok dukungan, atau layanan hukum. Yang keenam, mengadvokasi. Konselor dapat mengadvokasi untuk klien yang mengalami diskriminasi baik secara individu maupun secara sistematis. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran masyarakat. Konselor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak diskriminasi dan bagaimana kita dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Penjelasan selanjutnya, apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor dalam mengatasi diskriminasi? Ada strategi yang dapat digunakan konselor untuk mengatasi diskriminasi. Antara lain, yang pertama, pendekatan berbasis kekuatan. Fokus pada kekuatan dan kemampuan klien, bukan pada kelemahan mereka. Yang kedua, pendekatan berbasis kesadaran. Konselor membantu meningkatkan kesadaran klien tentang hak-hak mereka dan bagaimana diskriminasi dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Yang ketiga, pendekatan berbasis advokasi. Konselor dapat mengadvokasikan untuk klien yang mengalami diskriminasi baik secara individu maupun secara sistematik. Yang keempat, pendekatan berbasis kelompok. Konselor mengadakan kelompok dukungan untuk klien yang mengalami diskriminasi sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Yang kelima, pendekatan berbasis pendidikan. Konselor akan mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak diskriminasi dan bagaimana kita dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Keenam, pendekatan berbasis kebijakan. Konselor akan mengadvokasi untuk perubahan kebijakan yang dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan. Ketujuh, pendekatan berbasis komunitas. Konselor akan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi diskriminasi. Kedelapan, pendekatan berbasis teknologi. Konselor dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi diskriminasi seperti melalui media sosial ataupun aplikasi online lainnya. Kesembilan, pendekatan berbasis keluarga.
Konselor akan mengikut sertakan keluarga klien dalam proses konseling untuk meningkatkan kesadaran dan mengatasi diskriminasi. Yang ke-10, pendekatan berbasis evaluasi. Konselor akan melakukan evaluasi secara teratur untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Namun perlu diingat bahwa setiap kasus diskriminasi itu unik dan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Konselor juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus diskriminasi dan mematuhi kode etik dan standar profesional yang berlaku.